Shalom, semangat. Teman-teman kelas 10 yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali berjumpa di dalam kesempatan hari ini. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen kita di semester ganjil ini. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, yaitu kita masih ada pada topik besar. Kita berbicara mengenai manusia dewasa. Hari ini kita akan membahas kembali, saya akan menyampaikan dan akan memberikan sedikit penjelasan kepada kita bagaimana seorang yang bertumbuh ke dalam kedewasaan yang benar dilihat dari sudut pandang psikologi, dilihat dari aspek sosial. Seorang yang bertumbuh dalam kedewasaan yang benar diperhatikan dari kedewasaan secara sosial, aspek sosial. Nah, apa sih ciri-ciri pertumbuhan dari aspek sosial? Nah, ada beberapa ciri. Yaitu yang pertama, orang tersebut memiliki teman, baik itu laki-laki maupun perempuan, pria ataupun wanita. Dia bisa bergaul dengan gender mana saja, tentu dengan mengetahui batasan-batasan kewajaran, tidak sembarangan. Yang kedua, secara aspek sosial, seseorang yang memiliki kedewasaan yang benar, dia dapat bergaul dengan teman, baik itu yang sebaya dengan dia maupun yang beda usia dengan dia, baik yang beda usianya di bawah dia ataupun yang di atas dia. Nah, yang ketiga, secara aspek sosial, orang yang dewasa dalam aspek ini dilihat, orang ini dia tidak mudah terpengaruh oleh teman yang sebaya dengan dia. Dia tidak mudah dipengaruhi. Kan kalau kita perhatikan anak-anak remaja atau anak-anak pemuda, mudah sekali mengikuti apa yang dikatakan oleh temannya yang sebaya dengan dia. Misalnya diajak untuk tawuran dengan alasan membela teman, dengan alasan mempertahankan nama baik sekolah, dengan alasan ini klub bola kita dicurangi, klub futsal dicurangi, dengan alasan pacarnya direbut oleh orang, sehingga mengajak untuk tawuran. Orang yang dewasa dalam aspek sosial, dia tidak mudah terpengaruh oleh teman yang sebaya dengan dia. Yang keempat, secara aspek sosial, orang yang dewasa ini mampu melihat orang dari sudut pandang orang lain. Misalnya ada kedukaan, saya turut berduka cita dengan teman yang sedang berduka. Mungkin dia kehilangan orang tuanya, atau dia kehilangan saudaranya. Saya menyampaikan turut berduka cita saya dengan saya ke rumahnya, seperti itu. Mungkin saya melihat dari sudut pandang dia, apa yang dialami, punya empati. Yang kelima, orang yang dewasa secara aspek sosial, dia mampu melihat apa yang baik, yang positif pada diri orang lain. Misalnya saya tidak melulu melihat yang negatif dari orang lain. Saya mudah sekali melihat kesalahan orang, tapi kebaikannya saya tidak lihat. Orang yang dewasa tidak, malah sebaliknya. Saya ketika melihat teman, saya melihat sisi positifnya, saya melihat kebaikannya, bukan kejelekannya. Yang keenam, orang yang dewasa dalam aspek sosial adalah objektif dalam menilai diri sendiri dan juga orang lain. Objektif artinya saya mampu menilai diri saya dengan benar. Kalau misalnya saya mengalami kekalahan, saya terima kekalahan saya. Saya salah, saya menerima kesalahan saya dan saya tidak mencari-cari pembenaran. Misalnya, contohnya, ketika ibadah secara virtual, saya mungkin saja saya sedang keasikan mengerjakan tugas pelajaran, sehingga saya lupa ikut ibadah. Misalnya ibadah kelas 10, misalnya jam setengah 8 sampai jam 8 atau jam 8 sampai setengah 9. Karena keasikan saya mengerjakan tugas, saya lupa ikut ibadah. Tiba-tiba ditanya,
sama pembina rohani. Ini ya Rio belum absen, belum juga berikan komentar. Wah, saya langsung kontak. Saya sudah Pak, ya. Padahal saya belum ikut ibadahnya, saya tidak menonton videonya. Tapi saya bilang saya sudah. Langsung saya buru-buru saya nyalakan videonya, saya komen di bawah. Amin. Terima kasih Pak untuk khotbahnya, luar biasa memberkati saya sekali. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Ini namanya orang yang tidak dewasa. Saya tidak objektif, saya mencari-cari pembenaran demi diri saya sendiri, supaya nilai saya tidak diberikan nilai jelek, ya, supaya saya tidak mengalami pengurangan nilai dan sebagainya. Nah, orang yang dewasa tidak, tapi saya mau mengaku saya salah. Saya chat pribadi, maaf Pak, saya tadi mengerjakan tugas pelajaran lain, saya mengaku salah. Saya segera akan menyaksikan videonya dan saya akan memberikan komentar. Mohon dimaafkan. Nah, itu namanya dewasa secara sosial. Yang ketujuh, dewasa secara sosial adalah bisa menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua, tapi tidak bergantung kepada mereka. Dalam artian belajar menjadi seorang yang mandiri. Yang berikut yang kedelapan, orang yang dewasa secara sosial, ya, memiliki rasa humor yang baik. Yang kesembilan, seorang yang memiliki kedewasaan secara sosial, dia mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Ketika saya salah, ketika saya melakukan pelanggaran, maka saya bertanggung jawab. Ya, saya minta maaf dan saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Yang ke-10, orang yang dewasa secara sosial mampu menyesuaikan diri dan mampu menempatkan diri. Artinya dia mampu beradaptasi. Dia mampu menyesuaikan diri dengan siapa dia berbicara. Ketika saya berbicara dengan yang sebaya dengan saya tahu menempatkan diri saya. Saya tahu menempatkan kata-kata saya. Bagaimana saya bercanda dengan yang sebaya dengan saya. Ketika saya berbicara dengan orang yang di bawah saya mampu, ya, menempatkan diri saya misalnya dengan anak-anak yang di bawah, ya. Bagaimana saya bercanda. Ketika saya berbicara dengan orang yang lebih tua dari saya juga harus mampu untuk menempatkan diri saya, ya. Tentu cara saya berbicara dengan yang sebaya dengan saya, dengan yang di atas saya tentu berbeda. Cara saya bercanda dengan yang di bawah saya, yang sebaya dengan saya, yang di bawah saya dan yang di atas saya tentu akan berbeda-beda. Mampu menempatkan diri dengan benar. Yang ke-11, ya, secara sosial orang yang dewasa dia senang atas keberhasilan orang lain. Ketika teman saya berhasil, saya tidak iri hati, tapi saya memberikan selamat dan kamu sudah sukses, ya. Ada saingan di kelas, ranking 1, 2, saingan. Ketika teman saya lebih sukses, dia lebih bagus nilainya, saya tidak kemudian iri hati dan saya ingin menjatuhkan dia dengan kecurangan. Maka saya menyontek ketika ujian supaya saya nilai di atas dia. Tidak, itu tidak dewasa. Orang yang dewasa, dia tentu akan memberikan selamat kepada yang lebih baik dan dia akan belajar bagaimana caranya, ya, si A, si B, si C itu mereka bisa ranking 1. Tentu saya bisa belajar tipsnya, belajar cara-caranya sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ke-12, secara sosial orang yang dewasa dia dapat mempercayai orang lain. Orang lain punya kemampuan, punya potensi. Saya tidak memaksakan. Misalnya dalam satu kelompok ada pekerjaan kelompok yang harus dikerjakan. Sebagai ketua kelompok, saya tidak memaksakan diri saya harus mengerjakan semua. Ya, kalian terima jadi saja. Saya yang paling tahu, ya. Tidak. Tapi saya akan membagi. Oh, saya melihat ini punya potensi di bidang ini. Maka saya percaya kamu pasti bisa. Kamu kerja A, B, C, kemudian kita kumpulkan jawaban kita menjadi satu jawaban yang akan kita
presentasikan. Contohnya seperti itu ya. Mampu mempercayai orang lain. Yang ke-13, secara sosial, orang yang dewasa dia sabar di dalam mendengarkan cerita orang lain, keluh kesah orang lain, curhatan orang lain. Saya mampu menjadi pendengar yang baik. Yang ke-14, orang yang dewasa secara sosial, dia bisa dekat dengan orang lain dan membina keintiman. Ya, dalam artian dia sudah mampu untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dari sekedar teman, bahkan sahabat. Ya, sudah menjadi teman yang dekat, dalam istilah sudah bisa untuk memiliki hubungan pacaran, bahkan meningkat kepada jenjang selanjutnya, pertunangan bahkan pernikahan. Harus memiliki kedewasaan secara sosial. Maka tidak boleh sembarangan, teman-teman. Nah, kita perhatikan ya, apakah diri kita sudah memiliki kedewasaan seperti ini. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, ya, perhatikan baik-baik. Aspek yang kelima adalah aspek moral dan spiritual. Seorang yang dewasa secara moral dan spiritual memiliki ciri-ciri. Itu yang pertama, ya. Orang ini dia bisa menerima nilai-nilai moral yang berlaku secara universal untuk kebaikan semua, ya. Nilai-nilai moral yang universal itu seperti apa? Kejujuran, ya, tanggung jawab, keadilan, kebenaran, komitmen, kesetiaan, kesabaran, integritas, menghormati hak orang lain, dan seterusnya. Itulah contoh-contoh nilai-nilai moral spiritual, ya, yang berlaku secara universal. Jadi nilai-nilai ini di seluruh dunia itu dia nilai moralnya pasti seperti itu, ya. Dia tidak egois, dia tidak memaksakan itu nggak benar, itu sebenarnya begini, tidak. Tapi dia akan menerima nilai-nilai moral yang berlaku. Yang kedua, secara moral dan spiritual, orang yang dewasa dia bisa berbuat baik pada orang lain. Kita tahu ya bagaimana menjadi orang yang berbuat baik. Yang ketiga, orang yang dewasa moral dan spiritual, orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dan menjauhi segala macam kejahatan, ya. Hal-hal yang tidak benar. Itulah takut akan Tuhan. Yang keempat, secara moral spiritual, orang yang dewasa dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Dia ingin menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa, perenungan firman Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Itu menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kelima, secara moral spiritual, orang yang dewasa ini mempergunakan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, ya. Hidup saya pergunakan sehari-hari untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa? Banyak sekali. Bagaimana kita memakai mulut kita dengan tidak bercakap kotor, kita berusaha untuk berkata-kata yang baik. Itu sudah contoh salah satu memuliakan Tuhan. Kita memakai tangan kita untuk kita mengerjakan hal-hal yang baik, ya. Ketika kita mau mencatat, mengerjakan tugas sendiri, ya, dengan usaha kita, ya, itu suatu hal yang baik. Dengan kita memakai otak kita yang Tuhan berikan untuk memikirkan bagaimana tugas ini, ya. Tidak kita meminjam otak teman kita. Kita WA dia, apa jawaban nomor 1 ini, ya. Baru kita setelah dikasih jawaban baru kita isi. Ketika ujian kita tidur dari menit pertama sampai menit yang ke-30, tinggal 10 menit baru kita bangun, kita cari jawaban dan kita dapat jawaban. Itu tidak memuliakan Tuhan lewat hidup. Tapi lewat hidup kita memuliakan Tuhan, artinya kita mengoptimalkan, ya, apa yang Tuhan berikan dari diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang keenam, ya, secara aspek moral dan spiritual, orang yang dewasa adalah dia mampu untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya. Saya bersyukur kulit saya ini hitam eksotik seperti ini. Saya bersyukur.
Saya bersyukur punya hidung yang mancung membesar seperti ini, ya. Saya bersyukur. Saya bersyukur saya orangnya tinggi, ya. Semekot, semeter kotor, ya saya bersyukur kepada Tuhan. Artinya, ya diri saya seperti ini diciptakan oleh Tuhan dan saya unik. Saya berbeda dengan orang-orang lain. Maka ketika kamu bisa bersyukur kepada Tuhan, itu menandakan kamu sudah memiliki salah satu ciri kedewasaan. Dengan anggota tubuhmu yang kamu miliki, organ tubuhmu, bagaimana tampak fisikmu, ya, bagaimana apa yang kamu miliki dan kamu mampu bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang. Yang ketujuh, ya, secara moral spiritual seorang yang dewasa dia tahan menderita secara wajar. Artinya apa? Ya, dia memiliki keteguhan hati yang baik, kesabaran, bisa berlapang dada ketika mengalami suatu pergumulan atau ujian dalam kehidupannya. Nah, itu aspek yang kelima. Dan aspek yang keenam yang terakhir adalah aspek identitas diri. Nah, orang dalam aspek ini, kedewasaan ini dilihat, ya, dari aspek identitas diri. Orang yang dewasa dalam aspek ini, dia mampu mengenal dirinya dalam artian kekuatan dan kelemahan diri saya. Saya tahu dalam diri saya ada kelebihan, ada kekurangan, ada kekuatan, ada juga kelemahan. Ya. Dengan kekuatan saya tidak membuat saya menjadi sombong, dengan kelemahan saya tidak membuat saya menjadi minder. Ya. Tetapi saya memanfaatkan, ya, mengeksplor kelebihan kekuatan saya untuk hal yang baik, meningkatkan kemampuan saya. Dengan kelemahan saya, ya, saya akan memperbaiki. Saya akan belajar terus menerus agar kekurangan itu bisa diminimalisir, ya, dan bahkan kekurangan saya, kelemahan saya bisa menjadi kekuatan. Tetapi demikian tidak membuat saya sombong, akan membuat saya tetap mawas diri, membuat saya terus belajar dari hari ke hari, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, pemahaman tentang identitas diri ini, ya, sering sekali dikaitkan dengan harga diri atau konsep diri. Bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dan bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri. Coba teman-teman kalian renungkan, ya. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri? Bagaimana kalian menilai diri sendiri? Apakah kalian memberikan penilaian kepada diri Anda itu penilaian yang negatif? Ketika Anda melihat diri Anda itu negatif, maka itu sudah menjadi suatu hal yang akan membuat diri Anda minder, sehingga Anda akan melihat orang lain, ya, Anda merasa terus kecil, tidak mampu, tidak sanggup. Orang lain itu dia jago, hebat dan sebagainya. Akibatnya kamu tidak bisa melihat keunikan dalam dirimu yang sudah Tuhan berikan. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu sudah genap 6 aspek, ya, secara psikologis yang dapat dilihat daripada seseorang dan menilai kedewasaan seseorang. Nah, maka pada akhirnya, ya, kita kembali kepada Alkitab. Secara psikologis kita sudah melihat banyak. Sekarang kita melihat apa kata Alkitab, ya. Dewasa menurut Alkitab seperti apa? Nah, Alkitab menyatakan kepada kita ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari Alkitab tentang bagaimana menjadi dewasa. Yang pertama, ya, dari kisah yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Ya, di situ tentang kisah Yesus, ya,
yang bertambah besar, semakin dewasa, semakin hikmat dan dikasih oleh orang. Nanti Anda bisa baca ya, Lukas pasal 2 41 sampai 52. Di situ menyatakan bahwa pertambahan usia ya menjadi semakin dewasa itu seharusnya dibuktikan dengan bertambahnya hikmat, bertambahnya pengenalan akan Allah ya, sehingga kita tahu bagaimana membawa diri kita di tengah-tengah orang lain dan juga banyak orang. Ya, jadi dengan pertambahan usia kita harus semestinya bertambah hikmat, bertambah besar, harus bertambah paham, bertambah mengerti. Jangan bertambah besar malah semakin tidak mengerti. Ini ada yang harus dipertanyakan ini. Yang kedua, kita perhatikan dari Mazmur pasal 90 ayat 5 sampai 6. Di situ kita bisa belajar dari teks firman Tuhan itu. Itu di situ berbicara tentang kesempatan. Bagaimana saya semakin dewasa, seorang yang semakin dewasa, maka dia harus semakin menyadari ya bahwa kesempatan itu terbatas. Ya. Karena terbatas kesempatan itu, maka kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Ya. Maka ketika Tuhan berikan kepada kita kesempatan hidup, kita menikmati hidup, khusus di tengah-tengah pandemi ini, dengan kesempatan kita hidup, kita masih bisa belajar walaupun secara online, daring dan virtual. Kita ibadah juga secara virtual. Manfaatkan kesempatan itu. Karena kesempatan ini, waktu ini tidak akan pernah terulang. Hari ini tidak akan pernah terulang. Ya, ini berjalan dan lewat seperti air ya yang pergi ya menuju ke sampai ke mana dia terus mengalir sampai jauh ya, dia tidak akan kembali. Air sungai yang mengalir sampai ke ujung-ujung sana ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menikmati hidup kita. Bertumbuh dewasa, maka semakin dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Teman-teman dikasihi Tuhan, maka sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, berproses dari remaja, pemuda, menjadi orang-orang dewasa. Kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dalam kedewasaan yang benar. Perhatikan baik ciri-cirinya, evaluasi diri sendiri, ya, apakah kita sudah semakin bertumbuh menuju kedewasaan. Kemudian bawa perbandingannya kepada firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar acuan kita untuk kita bertumbuh semakin dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.